Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Z Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @diki-diki. Dia menulis, emang the best banget nonton video Mimin. Stres gegara TKA jadi hilang. Wah, buat kalian semua yang lagi ujian, tetap semangat ya guys. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan, amin. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul 2067 yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita mengenai keadaan di bumi di masa depan yang sudah rusak parah membuat manusia hampir punah. Film ini dibintangi oleh Kodi Smit-McPhee, Ryan Kwanten, dan Sanaa Sheikh. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film 2067. Semoga. Di masa depan, perubahan iklim yang ekstrim akhirnya menimbulkan bencana alam. Hutan-hutan terbakar hebat mengakibatkan oksigen di bumi semakin menipis. Kota-kota menjadi gelap karena kekurangan makanan dan oksigen. Bencana ini menewaskan sebagian besar umat manusia. Hingga pada tahun 2067, hanya tersisa satu kota di Australia yang bisa dihuni. Namun diperkirakan tidak akan lama lagi penduduk kota ini juga akan musnah. Sumber energi kota ini menggunakan reaktor nuklir. Di kota ini, semua orang harus membeli oksigen sintetis dari sebuah perusahaan yang bernama Chronic Corp untuk bernafas, karena oksigen di udara semakin sedikit. Namun hal ini tidak menyelesaikan masalah. Muncul banyak kasus orang-orang yang mengalami penyakit paru-paru parah setelah mengkonsumsi oksigen sintetis ini hingga meninggal dunia. Ethan dan Jude bekerja untuk menstabilkan reaktor nuklir yang memasok daya ke kota. Ethan sudah menganggap Jude seperti kakaknya sendiri karena dulu Jude pernah menyelamatkan nyawanya. Setelah selesai bekerja, di jalanan Ethan melihat seorang pria yang melakukan protes. Orang itu berkata kalau manusia tidak seharusnya membeli oksigen karena oksigen itu gratis. Orang itu mengajak semua orang berkorban demi generasi selanjutnya. Namun tidak ada yang peduli. Orang itu kemudian membakar dirinya sendiri hingga tewas. Sesampainya di rumah, Ethan melihat berita mengenai orang yang tadi membakar dirinya sendiri. Orang itu protes karena tanaman terakhir yang ada di bumi akhirnya mati. Berita juga menyebutkan meningkatnya jumlah kematian karena penyakit yang disebabkan oleh penggunaan oksigen sintetis. Perusahaan Chronic Corp pun meminta maaf. Mereka berjanji akan mencari cara untuk menciptakan obat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Namun semua orang sudah terlanjur khawatir kalau sebentar lagi umat manusia benar-benar akan punah. Pembawa acara lalu menyinggung ilmuwan Chronic Corp yang bernama Richard yang merupakan ayah Ethan. Richard hilang entah kemana setelah memberitahu semua orang kalau dia memiliki solusi untuk memperbaiki bumi ini. Melihat video mengenai ayahnya muncul di TV, Ethan yang kesal pun langsung mematikan televisi. Istri Ethan yang bernama Shanti kemudian datang. Ethan memberi Shanti masker oksigen yang baru. Shanti pun senang. Dia langsung memakai helm oksigen itu. Namun tiba-tiba Shanti memuntahkan darah. Ternyata Shanti juga sakit akibat oksigen sintetis. Penyakit yang diderita Shanti ternyata semakin parah. Keesokan harinya, di saat Ethan sedang bekerja, dua orang petugas datang menyuruh Ethan ikut dengan mereka. Melihat Ethan ketakutan, Jude pun membela Ethan. Jude berkata, Ethan akan pergi jika dia juga ikut pergi. Petugas pun terpaksa membawa mereka berdua. Mereka berdua lalu dibawa ke kantor pusat perusahaan Chronic Corp dan menemui pemimpin perusahaan yang bernama Regina. Regina ternyata mengetahui asal-usul Ethan. Regina juga tahu kalau penyakit istri Ethan semakin parah. Ethan pun bertanya kenapa dia disuruh datang ke sini. Regina menjelaskan kelangkaan oksigen dan penyakit akibat oksigen sintetis kini semakin mengkhawatirkan. Anak buahnya memprediksi kalau 2 tahun lagi umat manusia akan benar-benar musnah. Regina lalu berkata kalau Ethan bisa menyelamatkan umat manusia. Mendengar hal ini, Ethan pun kebingungan. Regina lalu membawa Ethan dan Jude ke ruangan tempat anak buahnya menguji sebuah mesin yang diberi nama Chronicle. Regina memperkenalkan ilmuwan yang bernama Billy. Billy adalah orang yang memimpin penelitian Chronicle saat ini. Billy tertarik dengan gelang aneh yang dipakai Ethan. Regina lalu memberitahu, dulu ayah Ethan lah yang menciptakan mesin Chronicle sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Chronicle adalah mesin waktu. 20 tahun yang lalu saat Ethan berusia 8 tahun,
ayah Ethan melakukan uji coba mesin ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, mereka mengirimkan gelombang radio ke tahun 2474 di masa depan. Secara mengejutkan, seseorang di masa depan menjawab dengan mengirimkan gelombang radio kembali. Billy lalu berkata kalau gelombang radio yang dikirim dari masa depan itu berupa sebuah kalimat. Dia pun menayangkan pesan kalimat itu di layar. Ethan kemudian terkejut membaca kalau pesan itu berbunyi, "Kirim Ethan White ke masa depan." Pesan itu sekaligus menunjukkan kalau di masa depan ada manusia yang berhasil selamat. Regina memiliki firasat kalau sosok yang mengirim pesan itu dari masa depan ingin memberi obat atau solusi untuk menolong umat manusia saat ini. Ethan pun kebingungan kenapa dia yang terpilih untuk dikirim ke masa depan. Regina lalu berkata kalau dia juga tidak tahu. Satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah mengirim Ethan ke masa depan di tahun 2474. Namun masalahnya, mereka hanya punya satu kesempatan karena mesin Chronicle membutuhkan energi yang sangat besar. Mereka tidak tahu energi nuklir kota bisa menjalankan mesin Chronicle ini sampai berapa kali. Regina kemudian menjelaskan ada satu lagi masalah besar, yaitu setelah mengirim Ethan ke masa depan, mereka tidak tahu bagaimana caranya membawa Ethan kembali. Regina ingin di masa depan nanti Ethan menemukan orang-orang yang mengirimkan pesan. Orang-orang itu pasti tahu cara mengirim Ethan kembali ke sini. Malam harinya di dalam bar, Ethan galau karena dia tidak ingin pergi meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Ditambah-tambah, Ethan teringat dahulu saat dia berusia 8 tahun, jika ayahnya tidak pergi menghilang, ibunya pasti masih hidup hingga saat ini. Ethan juga kesal karena ayahnya memasangkan gelang aneh yang tidak bisa dia lepas hingga saat ini. Ethan tidak mau mengikuti jejak ayahnya yang menghilang begitu saja. Jude pun menjawab kalau semua orang pasti pernah kehilangan. Jude sendiri juga kehilangan keluarganya yang tewas. Jude yakin Ethan tidak seperti ayahnya karena Ethan saat ini mengemban harapan untuk menyelamatkan umat manusia. Ethan pun teringat masa lalu saat dia merayakan ulang tahun ke-8. Ayahnya, Richard, memberi hadiah sebuah kotak misterius. Richard berkata kalau Ethan akan tumbuh menjadi orang yang sangat penting. Di saat Ethan memasukkan tangannya ke dalam kotak, tiba-tiba sebuah gelang besi aneh menempel di pergelangan tangannya dan tidak bisa dilepas. Bukannya menolong, Richard malah pergi meninggalkan Ethan begitu saja. Di rumah, Ethan memberitahu Santi mengenai kejadian di dalam perusahaan Chronicorp. Ethan berkata kalau dia menolak untuk dikirim pergi ke masa depan karena dia ingin merawat Santi yang sedang sakit. Namun ternyata Santi malah ingin Ethan pergi ke masa depan karena bisa jadi ini adalah satu-satunya jalan menyelamatkan umat manusia. Santi yang seorang guru pun bercerita kalau dia melihat satu persatu muridnya tewas dengan mata kepalanya sendiri. Santi ingin Ethan pergi. Santi yakin Ethan pasti akan berhasil menolong umat manusia. Sambil merenung, Ethan mencoba melepaskan gelang di tangannya, namun gagal. Ethan kemudian teringat masa lalu saat dia melihat ibunya tewas karena diserang oleh seseorang. Saat itu, Jude yang masih muda datang memberikan helm oksigen kepada Ethan dan menolongnya. Sejak saat itu, Jude selalu membantu Ethan hingga saat ini. Ethan yang tidak bisa tidur akhirnya memutuskan untuk pergi. Ethan meninggalkan hiasan bunga yang terbuat dari besi bertuliskan kalau dia berjanji akan kembali lagi. Singkat cerita, sesampainya di dalam kantor Chronicorp, Ethan berkata kalau dia setuju untuk dikirim ke masa depan, namun dengan satu syarat. Jika dia berhasil mendapatkan obat dari masa depan, Shanti akan mendapatkan dosis pertama obat itu. Regina pun langsung setuju. Billy lalu membantu Ethan memakai kostum astronot. Karena mereka tidak memiliki akses mesin Chronicle di masa depan, itu artinya Ethan akan dikirim ke masa depan di lokasi antah berantah. Namun Billy menyuruh Ethan tidak usah khawatir. Ethan akan dilempar ke masa depan dengan lokasi yang tidak jauh dari tempat ini. Billy kemudian memberi Ethan perangkat navigasi canggih yang disebut Archie. Sebelum pergi, Jude menyuruh Ethan tidak usah khawatir. Jude yakin Ethan akan baik-baik saja. Jude akan menunggu Ethan sampai dia kembali lagi. Mesin Chronicle pun mulai dinyalakan. Tiba-tiba Ethan tersedot memasuki lorong waktu menuju masa depan. Ethan kemudian meluncur terjatuh di antara pepohonan yang sangat lebat. Setelah sadar kembali, Ethan melihat kostumnya terbakar. Ethan pun langsung melepas kostumnya itu. Secara mengejutkan, Ethan bisa bernafas dengan lega tanpa masker oksigen. Ethan pun terpukau melihat pepohonan rimbun di sekitarnya. Ternyata di masa depan ini, oksigen berlimpah dan bumi bisa hijau kembali.
Ethan kemudian mengambil Archie dan bertanya di mana dia berada saat ini. Namun Archie tidak bisa memberitahu karena tidak bisa menangkap sinyal dari satelit GPS. Ethan pun melepas magnet yang ada di mesin Archie untuk mencari struktur bangunan terdekat. Archie lalu memberitahu kalau dia mendeteksi ada bangunan di sekitar sini. Ethan pun pergi ke tempat itu sesuai petunjuk yang diberikan Archie. Namun sesampainya di sana, Ethan melihat ada kerangka manusia dengan bekas tembakan di kepala tergeletak di depan gerbang. Ethan semakin terkejut melihat papan nama di kerangka itu ternyata adalah dirinya sendiri. Ethan juga menemukan mesin Archie yang sudah berkarat. Ethan pun shock. Ethan lalu mengambil gelang di kerangka itu. Jika kerangka itu memang dirinya, Ethan bingung kenapa lampu di gelang itu berwarna hijau, padahal lampu di gelang yang saat ini dia pakai berwarna merah. Ethan lalu berusaha membuka pintu gerbang namun gagal. Ethan kemudian mencoba mengaktifkan mesin Archie yang berkarat. Ternyata mesin itu masih berfungsi. Namun sumber daya sel nuklirnya tinggal 1%. Ethan lalu memerintahkan mesin itu untuk memutar rekaman terakhir sebelum dirinya meninggal. Dari rekaman suara, Ethan mendengar dirinya berbincang-bincang dengan seseorang. Orang itu berkata kalau sekarang situasinya mungkin lebih baik karena sudah tidak ada lagi orang yang menderita. Tiba-tiba orang itu menembak Ethan dan rekaman pun terhenti. Ethan lalu memperhatikan mesin Archie yang berkarat itu ternyata dililit tembaga. Ethan pun langsung mengambil tembaga dari kostumnya yang rusak dan melilit Archie miliknya dengan tembaga. Ternyata hal ini berhasil membuat Archie bisa menangkap sinyal emergensi dari suatu tempat. Ethan pun mengikuti petunjuk Archie menuju suatu tempat. Di tengah jalan, Ethan melihat mesin-mesin oksigen milik Chronic Corp yang sudah rusak. Malam harinya, Ethan membuat api unggun. Ethan yang kelaparan menemukan buah-buahan di sekitarnya. Ethan bertanya kepada Archie, buah apa ini? Namun Archie tidak memiliki data mengenai buah itu. Ethan pun langsung memakannya. Archie lalu memberitahu berdasarkan konstelasi bintang di langit, saat ini dia berada di tahun 2474 Masehi. Hujan kemudian turun. Tiba-tiba Ethan muntah-muntah dan berhalusinasi. Dia keracunan buah yang tadi dia makan. Ethan lalu melihat meteor jatuh. Seorang pria kemudian datang dan menusuknya di dada. Beberapa saat kemudian Ethan sadar kembali. Ternyata orang yang datang adalah Jude. Jude memberitahu kalau Ethan keracunan buah beracun. Jude sudah menyuntikkan serum anti-toksin. Keesokan harinya, Jude menjelaskan melalui mesin Archie, Chronic Corp mendeteksi kalau di masa depan Ethan meninggal karena keracunan buah beracun. Chronic Corp pun menggunakan energi yang tersisa untuk mengirim orang ke masa depan guna menolong Ethan. Jude mengajukan diri dikirim ke masa depan untuk menolong Ethan. Beruntung Jude berhasil datang sebelum terlambat. Ternyata meteor yang semalam Ethan lihat itu adalah Jude yang meluncur ke bumi. Ethan lalu menunjukkan kerangka di depan gerbang dengan lubang bekas tembakan di kepala. Ethan memberitahu kalau kerangka itu adalah kerangka dirinya. Jude pun menenangkan Ethan dengan berkata kalau kerangka itu bukan Ethan. Ethan lalu berkata kalau orang yang berhasil selamat di masa depan ini bisa menumbuhkan pohon-pohon seperti ini. Orang itu pasti memiliki obat untuk menyelamatkan semua orang termasuk Shanti. Jude pun mengajak Ethan mengikuti petunjuk yang Archie berikan. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, mereka melihat sebuah pintu yang tertutup. Ethan kemudian maju. Tiba-tiba muncul scanner yang men-scan mata Ethan. Pintu itu kemudian terbuka. Mereka berdua pun langsung memasukinya. Pintu itu kemudian tertutup kembali. Ruangan yang mereka masuki pun menjadi gelap gulita. Mereka berdua kemudian terkejut melihat layar monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan". Komputer itu menyuruh Ethan menekan enter untuk mengaktifkannya. Setelah Ethan menekan enter, tiba-tiba gelang di tangan Ethan menusuknya untuk mengambil sampel DNA. Setelah berhasil, lampu di gelang itu berubah warna menjadi hijau. Lampu-lampu di ruangan ini pun menyala. Ternyata saat ini mereka ada di ruangan mesin Chronicle. Setelah mengkonfirmasi DNA Ethan, mesin Chronicle pun memulai hitungan mundur untuk menyala dan terhubung ke tahun 2067. Mesin itu akan menyala 4 jam lagi. Namun bukannya senang, Ethan malah semakin curiga. Setelah gelangnya men-scan DNA-nya, lampu di gelangnya berubah menjadi hijau, sama seperti gelang yang dipakai oleh kerangka. Seolah-olah Ethan memang harus menjalani semua ini dan pada akhirnya dia akan tetap mati ditembak. Jude pun menyuruh Ethan untuk tenang. Jude meyakinkan Ethan akan baik-baik saja. Ethan yang penasaran lalu mengakses rekaman sistem di masa lalu.
Ethan melihat hologram Richard, ayahnya, saat pertama kali mengaktifkan mesin Chronicle. Jude menyuruh Ethan mematikan rekaman hologram itu karena tidak ada gunanya. Namun Ethan bersikeras ingin melihat rekaman itu. Di dalam rekaman, Richard memberitahu kalau dia menciptakan Chronicle bisa awet hingga ratusan tahun, agar nanti di masa depan, mesin Chronicle bisa mengirimkan data keadaan bumi di masa depan, apakah bumi menjadi lebih baik dan udara kembali bisa dihirup atau tidak. Saat mengaktifkan mesin Chronicle, Richard terkejut karena dia memang mendapatkan sinyal transmisi dari tahun 2474 di masa depan. Dan lebih mengejutkannya lagi, transmisi itu berbunyi untuk mengirimkan Ethan ke masa depan. Richard dan Regina pun shock karena saat itu Ethan masih berusia 8 tahun. Mereka berdua bingung kenapa orang di masa depan bisa mengetahui tentang putranya yang masih 8 tahun. Regina kemudian bertanya kepada Billy apakah mesin Chronicle ini benar-benar masih bisa diaktifkan hingga tahun 2474 Masehi. Berdasarkan data yang dia miliki, Billy berkata kalau mesin Chronicle masih bisa digunakan pada tahun 2474. Namun pada tahun itu, mesin ini akan mengalami masalah asupan energi dari reaktor nuklir kota. Tiba-tiba rekaman itu mati. Ternyata benar, sistem mengalami kerusakan karena masalah asupan energi yang tidak stabil dari reaktor nuklir kota. Archie memberitahu kalau hitungan mundur mesin Chronicle tidak bisa dihentikan. Jika sampai hitungan mundur selesai masalah asupan energi belum teratasi, akan terjadi ketidakstabilan partikel dan menciptakan ledakan nuklir yang dahsyat. Setelah melihat semua ini, Ethan pun menduga kalau Chronicorp sudah tahu mengenai masalah asupan energi ini sejak lama. Sadar tidak ada orang lain lagi di sini selain mereka berdua, Jude pun mengajak Ethan menuju reaktor nuklir kota untuk memperbaiki masalah ini. Namun Ethan masih diliputi banyak tanda tanya. Sinyal yang diterima mesin Chronicle berasal dari mesin itu sendiri di masa depan. Kenapa Regina tidak memberitahu semua ini sejak awal? Jude pun menyuruh Ethan untuk fokus. Saat ini mereka berdua harus memperbaiki masalah asupan energi di reaktor nuklir kota terlebih dahulu. Ethan pun akhirnya setuju. Mereka berdua berjalan ke arah kota. Di atas tebing, Ethan dan Jude kaget melihat pemandangan kota yang hancur lebur dan dipenuhi semak-semak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia di sana. Di jalanan, mereka berdua melihat kerangka-kerangka manusia yang bergeletakan. Sepertinya orang-orang ini tewas dalam waktu yang hampir bersamaan. Ethan lalu mampir di sekolah tempat istrinya mengajar. Ethan pun sedih melihat kerangka istrinya yang sedang memegang bunga besi yang sebelumnya dia tinggalkan. Ethan langsung lemas, menyadari kalau pada akhirnya dia tetap gagal. Dia tidak berhasil menyelamatkan semua orang termasuk istrinya. Ethan kemudian teringat saat dia berumur 8 tahun, ayahnya menelpon ibunya, menyuruh ibunya membawa Ethan pergi ke suatu tempat. Namun di jalanan, seorang pria menembak ibunya hingga tewas dan merebut masker oksigen milik Ethan. Beruntung Jude memberinya masker oksigen, membuat Ethan bisa bertahan hidup hingga saat ini. Jude kemudian menyadarkan Ethan kembali. Jude menyuruh Ethan untuk tenang. Jude berkata, sekarang situasinya mungkin lebih baik karena sudah tidak ada lagi orang yang menderita. Mendengar kata-kata itu, Ethan teringat sesuatu. Ethan pun menjadi curiga. Ethan memutar kembali rekaman Archie yang berkarat. Ternyata orang yang ada di dalam rekaman yang membunuh Ethan adalah Jude. Jude sendiri pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau ternyata dia yang membunuh Ethan. Jude yang panik mengeluarkan pistol, bertanya kenapa suaranya ada di dalam rekaman itu. Ethan pun menjawab kalau dia juga tidak tahu. Ethan semakin panik karena ternyata Jude memang membawa pistol. Ethan balik bertanya apakah Jude benar-benar akan membunuhnya. Jude pun kemudian menurunkan senjata. Jude berkata kalau dia tidak mungkin membunuh Ethan karena dia sudah menganggap Ethan seperti saudaranya sendiri. Archie lalu memberitahu kalau 2 jam lagi mesin Chronicle akan meledak. Mereka berdua pun langsung melanjutkan perjalanan masuk ke dalam reaktor nuklir kota. Setelah sampai, mereka berdua mulai memperbaiki kerusakan yang ada di sana. Tiba-tiba sebuah pintu tertutup membuat Ethan terjebak di dalam ruangan tanpa oksigen. Dengan susah payah, Ethan menarik tuas yang ada di sana. Dan akhirnya berhasil, energi nuklir bisa distabilkan kembali. Ethan yang kehabisan nafas pun akhirnya pingsan. Jude lalu memecahkan kaca dan membangunkan Ethan kembali. Mereka berdua kemudian kembali ke gedung tempat mesin Chronicle berada. Di sini, Ethan menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia lalu membuka sebuah pintu dari dalam. Setelah pintu itu terbuka, Ethan terkejut. Ternyata pintu itu adalah pintu tempat kerangkanya berada.
Ethan yang penasaran kemudian memasukkan baterai Archie miliknya ke dalam Archie yang berkarat untuk mencari informasi. Ethan curiga kalau Jude benar-benar akan membunuhnya. Ethan juga curiga kalau apa yang selama ini mereka lakukan di sini tetap tidak bisa menolong umat manusia di masa lalu karena kerangkanya masih ada di luar sana. Seolah-olah dia memang harus menjalani semua ini, namun semua orang di luar sana tetap akan mati. Ethan lalu menyuruh Archie menampilkan rekaman terakhir sebelum dia mati. Di rekaman ini terlihat ternyata memang benar kalau Jude yang membunuh Ethan setelah mereka berdua kembali ke tahun 2067. Ethan lalu berusaha mencari petunjuk lain dengan memutar rekaman hologram ayahnya di masa lalu. Namun Jude merusak panel listrik. Ethan pun langsung mengunci Jude di dalam ruangan panel listrik dan kemudian menyalakan saklar listrik cadangan. Ethan kembali menyalakan rekaman hologram masa lalu. Dalam rekaman itu, Ethan melihat ayahnya, Richard, yang sadar kalau Regina dan kelompoknya berencana menggunakan mesin Chronicle untuk kabur ke masa depan. Richard memiliki firasat kalau Regina pasti akan menyingkirkan dirinya dan keluarganya. Richard pun langsung menelpon istrinya, menyuruh istrinya pergi membawa Ethan yang masih berusia 8 tahun kabur ke suatu tempat. Di saat Richard akan pergi, Regina dan Jude yang masih muda datang menghadangnya. Richard bertanya kenapa Regina tidak melanjutkan penelitian untuk menemukan obat guna menolong umat manusia. Kenapa Regina malah ingin kabur ke masa depan? Regina pun beralasan semua sudah terlambat. Sebentar lagi umat manusia akan musnah. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan semua orang karena penyakit yang sebenarnya adalah umat manusia itu sendiri. Regina lalu bertanya kepada Billy apakah mesin Chronicle ini masih bisa bekerja di tahun 2474. Billy menjawab tentu saja masih bisa asalkan mereka mengirim seseorang ke tahun 2474 untuk memperbaiki masalah sumber energinya. Meskipun orang itu akan terlempar dari langit, namun Billy sudah mempersiapkan kostum yang bisa melindunginya. Richard pun berkata kalau dia sudah mengunci sistem mesin Chronicle. Di masa depan, mesin ini hanya bisa diaktifkan menggunakan DNA Ethan. Mau tak mau, Regina harus mengirim Ethan ke masa depan jika ingin menggunakan mesin ini. Mendengar hal ini, Regina pun emosi. Regina lalu mengeluarkan pistol menembak Richard, membuat Richard tewas seketika. Ethan pun shock setelah melihat kalau ternyata orang yang membunuh ayahnya adalah Regina. Jude kemudian berhasil keluar. Mereka berdua lalu melihat rekaman Regina yang menyuruh Jude yang masih muda untuk merawat Ethan yang masih berumur 8 tahun dan mempersiapkannya agar bisa memperbaiki reaktor nuklir. Ethan pun akhirnya sadar kalau dia sudah dimanfaatkan oleh Regina. Ethan yang marah berusaha merusak mesin Chronicle. Jude pun langsung menyerang Ethan. Jude berkata, jika Ethan merusak mesin ini, Ethan malah akan benar-benar memusnahkan umat manusia. Jude kemudian mengeluarkan pistol menodong Ethan. Jude kemudian meminta maaf. Secara mengejutkan, Jude malah menembak dirinya sendiri. Melihat Jude yang tewas, Ethan pun akhirnya sadar kalau dia harus melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang di masa lalu. Ethan kemudian mengutak-atik komputer, mengirim pesan ke masa lalu saat dia berumur 8 tahun agar Chronicorp mengirim dirinya sendiri ke masa depan. Ternyata pesan dari masa depan yang mereka baca dikirim oleh Ethan sendiri. Di tahun 2067, Regina mulai menyiapkan orang-orang kaya yang akan dia ajak pergi ke masa depan. Regina berkata, jika tiba-tiba Ethan kembali dari masa depan, Regina menyuruh petugas untuk membunuh Ethan. Hitungan mundur pun dimulai. Namun setelah hitungan mundur selesai, mesin Chronicle malah mengalami kerusakan. Mesin itu pun mati. Regina dan yang lain lalu melihat berbagai macam tumbuhan dikirim dari masa depan menyumbat mesin itu. Regina pun marah. Di antara tumbuhan-tumbuhan itu terdapat rekaman video pembunuhan Richard yang dilakukan oleh Regina. Beberapa hari kemudian, Santi menonton berita mengenai penangkapan Regina yang terbukti melakukan pembunuhan. Petugas juga menemukan 100 jenis tumbuhan yang bisa memberikan harapan baru kepada umat manusia. Santi lalu mendapat kiriman bunga di dalam toples dari seseorang. Santi yakin kalau bunga itu berasal dari suaminya. Ternyata di tahun 2474, setelah mengirim tumbuh-tumbuhan dan video rekaman, Ethan menghancurkan komputer yang menjalankan mesin Chronicle, membuat mesin Chronicle tidak bisa digunakan kembali. Ethan lalu mengubur jasad Jude di tepi sungai. Di saat Ethan akan kembali melihat kerangkanya, Ethan terkejut melihat kerangkanya sudah menghilang. Ethan pun langsung berlari menuju tebing. Ethan terpukau melihat kota yang sangat indah dan orang-orang ramai di dalamnya. Ternyata Ethan berhasil merubah masa lalu, menyelamatkan umat manusia hingga bisa bertahan hidup hingga saat ini.
Dan berakhirlah alur cerita film 2067 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jaga bumi ini guys. Kalau bumi ini rusak, nanti kalian tambah pusing. Udahlah jomblo, buminya rusak lagi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!